Oke, soal yang berikutnya, di sini ada percobaan di lab 3 mineral yang mengandung 96% CuS atau tembaga sulfida dengan massa molarnya 96 gram per mol dilarutkan dalam HNO3 1 molar dengan volume akhir sebesar 100 ml. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah ion tembaga yang diperoleh. Nah, jadi dalam setiap soal, sebaiknya teman-teman susun dulu apa saja yang diketahui dalam soal, agar kita bisa menentukan konsep apa yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita susun dulu ini apa saja yang diketahui. Jadi di sini diketahui massa mineral sebanyak 3 gram. Kemudian ada persentase tembaga sulfida atau CuS dalam mineralnya ya, itu sebesar 96%. Kemudian juga diketahui Mr atau massa molekul relatif dari tembaga sulfida atau CuS itu sebesar 96 gram per mol. Nah, kemudian CuS-nya ini direaksikan dengan HNO3 sebesar 1 molar dan volumenya sebanyak 100 ml. Nah, kalau kita buat reaksinya seperti ini ya. CuS ditambah HNO3 menghasilkan senyawa CuNO32 plus H2S. Oke, seperti ini. Tinggal kita setarakan ini ya reaksinya karena belum setara. Nah, NO3-nya di sebelah kanan ada 2, maka di sebelah kiri juga harus ada 2. Maka kita tambahkan koefisien di sini, 2 HNO3. Oke, kemudian S-nya sudah setara ya. Di sebelah kiri ada 1, sebelah kanan juga cuma ada 1. Hanya sebelah kiri ada 2, hanya di sebelah kanan juga ada 2. Nah, kemudian yang ditanyakan, jadi ini yang ditanyakan adalah jumlah ion tembaga yang diperoleh. Jadi jumlah ion Cu yang diperoleh. Nah, ion Cu-nya ini dapat dari mana? Jadi ion Cu di sini diperoleh dari senyawa nitrat di sini. Jadi reaksinya ini kan menghasilkan senyawa CuNO32 nitrat. Nah, nanti ion Cu-nya berasal dari senyawa nitrat ini. Nah, jadi kuncinya kita akan mencari CuNO32 di sini ya, teman-teman. Oke, setelah kita dapat kata kuncinya, maka langsung aja kita bahas satu persatu. Ingat ya, pusat perhitungan kimia itu adalah mol. Nah, jadi kita harus tentukan dulu atau kita harus mengetahui berapa mol CuNO32 di sini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan melihat apa yang diketahui. Nah, yang diketahui kan massa mineral, kemudian persentase CuS-nya dalam mineral. Nah, jadi di sini. Ini yang diketahui. Berarti kita olah dulu nih CuS-nya. Kemudian setelah itu kita olah yang HNO3. Karena yang diketahui CuS dengan HNO3-nya. Baru kita bisa menentukan berapa mol CuNO32 di sini. Oke, langsung saja. Kita hitung dulu mol masing-masing reaktannya. Jadi mol CuS sama dengan, rumusnya masih sama, massa per Mr. Jadi masanya CuS dibagi Mr dari CuS. Nah, di sini masanya CuS kan belum diketahui tuh adanya apa? Persentase CuS dalam mineral. Nah, berarti kita harus cari dulu massa CuS dalam mineral. Caranya gimana? Tinggal dikalikan aja. Kelimpahannya ini dikalikan dengan massa mineral keseluruhannya. Jadi di sini massa CuS-nya adalah 96/100 dikali massa mineralnya keseluruhan adalah 3 gram dibagi MrCuS-nya adalah 96. Nah, di sini yang atas hasilnya adalah 2,88 gram. Kemudian yang bawah adalah 96. Ini gram per mol ya satuannya ya. Di sini di soal sudah diketahui satuannya massa molarnya CuS adalah gram per mol. Jadi di sini bisa langsung kita hitung 2,88 dibagi 96 hasilnya adalah 0,03 mol. Oke, kita sudah mengetahui molnya CuS. Kemudian kita bisa lanjut mencari molnya HNO3. Jadi di sini mol HNO3 adalah, nah, di sini yang diketahui molaritas
dengan volumenya. Jadi untuk mencari molnya, itu rumusnya adalah molaritas dikali volume, atau M kali V. M-nya sebesar 1, volumenya adalah 100 ml. Jadi di sini nanti satuannya adalah milimol, 100 milimol. Nah, di sini berhubung yang pertama tadi adalah mol ya, satuannya ya ini, maka kita jadikan ini dalam bentuk mol saja. Jadi 0,1 mol. Oke, seperti ini kita sudah mendapatkan mol masing-masing kedua reaktan. Kemudian setelah itu kita tinggal masukkan mol ini ke dalam persamaan reaksinya. Kita buat MRS seperti biasa ya. Jadi di sini saya tuliskan lagi reaksinya. Oke, seperti ini. Kita buat MRS-nya. Mol mula-mulanya CuS adalah 0,03 mol. Ini mol ya, nggak usah saya tuliskan. HNO3-nya adalah 0,1 mol. Nah, kemudian di sini, seperti konsep soal sebelumnya, jika kedua reaktan itu diketahui jumlah molnya, maka teman-teman harus mencari dulu pereaksi pembatasnya. Nah, jadi harus ditentukan dulu pereaksi pembatasnya. Caranya gimana? Dengan membagi masing-masing molnya dengan koefisien reaksinya. Jadi yang CuS ini, jadi ini rumus pereaksi pembatasnya adalah mol per koefisien zat. Mol zat per koefisien zatnya. Nah, ini 0,03 dibagi koefisien reaksi dari CuS adalah 1 ya di sini ya. Maka ini dibagi 1, hasilnya adalah 0,03. Kemudian yang HNO3 ini dia molnya berapa ini? 0,1, koefisien reaksinya adalah 2, maka sama dengan 0,05. Nah, di sini coba perhatikan teman-teman. Yang CuS 0,03, yang HNO3 0,05. Yang lebih sedikit yang mana? Ya, yang ini ya, 0,03 yang punya CuS. Maka dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi pereaksi pembatas adalah CuS-nya. Jadi ini pereaksi pembatasnya, CuS. Ini ya, CuS jadi pereaksi pembatas. Sehingga di sini pasti dia habis bereaksi duluan. Jadi yang bereaksi di sini 0,03 juga. Oke, sekarang kita tentukan molnya HNO3 di sini. Langkahnya sama ya. Langkahnya adalah koefisien reaksi dari HNO3 per koefisien reaksi dari CuS dikalikan mol yang bereaksi. Jadi di sini kakak tuliskan ya. Koefisiennya HNO3 2 per koefisiennya CuS 1 dikali molnya CuS 0,03. Hasilnya adalah 0,06 mol. Oke, kemudian yang CuNO32 sekarang molnya berapa di sini? Nah, ini belum terbentuk reaksi ya. Ini belum terbentuk. Nah, di sini cara cepatnya kalau koefisien reaksinya sama, maka jumlah mol yang bereaksi di sini juga sama. Maka berhubung ini koefisien reaksinya CuNO32 ini sama seperti CuS di sini, H2S-nya juga sama ya, maka jumlah molnya mereka sama seperti CuS. Jadi di sini juga 0,03 mol, di sini juga 0,03 mol karena koefisien reaksinya sama, maka mol-mol yang bereaksi juga sama. Oke, kita tinggal turunkan saja yang di sini. 0,1 dikurangi 0,06, hasilnya adalah 0,04 mol. Kemudian yang CuNO32 di sini tinggal turun 0,03 mol. Yang mol H2S juga tinggal turun 0,03 mol. Nah, oke. Kita sudah mengetahui besarnya mol CuNO32 atau tembaga nitrat. Nah, di soal yang ditanyakan adalah jumlah ion tembaganya. Berarti ini kalau diionkan atau diurai CuNO32 itu bisa terurai menjadi ion Cu2+ dengan 2NO3-. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang akan kita cari Cu2+-nya. Berapa jumlah ion Cu2+ di sini. Nah, oke, kita bisa langsung mencari molnya Cu di sini, ya, di sini dengan membandingkan mol dari tembaga nitratnya ini. Jadi kan di sini sudah diketahui molnya CuNO32 kali itu adalah 0,03 mol. Nah, jadi dengan membandingkan koefisien reaksinya di sini, ya, di sini, ini bisa kita peroleh mol masing-masing di sini. Oke, berarti di sini karena sama koefisien reaksinya 0,03 mol juga ya. Nah, di sini berhubung 2, maka 2 kalinya ini jadi 0,06 mol.
Oke, yang kita perlukan hanya data ion Cu2+-nya ini aja ya. Jadi kita sudah ketahui, kita sudah peroleh jumlah mol ion Cu2+ itu adalah 0,03 mol. Jadi sudah ketemu jawabannya, maka jumlah ion tembaga atau jumlah ion Cu2+ yang diperoleh itu adalah sebesar 0,03 mol. Maka jawabannya adalah yang C, 0,03 mol. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Di sini ada soal masih dengan perhitungan kimia ya. Nah, jadi soal-soal yang tipe seperti ini memang paling sering keluar di soal-soal UTBK. Jadi jumlah komposisinya banyak ya ini ya. Jadi diketahui reaksi, kemudian diketahui masanya seperti ini, massa zat reaktan, atau bahkan keduanya. Dan yang ditanyakan adalah biasanya salah satu zat yang di sini. Jadi teman-teman harus paham betul ya mengenai soal dengan tipe yang seperti ini. Oke, ini diketahui persamaan reaksi yang belum setara. Oke, kita setarakan dulu persamaan reaksinya. Di sini saya tuliskan lagi aja ya. MO2 plus HNO3 menghasilkan MNO3 2 kali plus H2O dan O2. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi, itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, trial error. Yang kedua adalah dengan memisahkan masing-masing senyawanya di sini. Jadi dimisalkan di sini A, B, C, D, E. Kalau trial error itu nanti kita coba-coba sendiri nih. Nah, jadi di sini kita akan menyetarakan persamaan reaksi menggunakan cara trial and error. Yang pertama kita perhatikan di sini NO3-nya ada dua, sebelah sebelah kiri hanya ada satu. Jadi di sebelah kiri kita kasih 2. Oke, ini karena belum pasti, saya tulis pakai tinta merah saja dulu ya. Berarti di sini 2. Oke, kemudian setelah itu atom M-nya perhatikan sebelah kiri 1, sebelah kanan juga ada 1, berarti kita skip, udah sama. Kemudian untuk atom H-nya sebelah kiri 2, sebelah kanan juga 2, udah berarti skip ya. Nah, kemudian atom O di sini ada berapa yang sebelah kiri? 2 ditambah 6, ada 8. Kemudian yang di sebelah kanan atom O-nya ada berapa ini? 2 kali 3, 6, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10. Ada 10. Nah, berarti yang di sebelah kiri ini kurang 2 atom O-nya ya, kurang 2. Berarti di sini kita bisa letakkan 2. Nah, karena di sini 2, maka yang di sebelah kanan juga ikut 2. Kemudian karena di sini koefisiennya ganti, maka otomatis di sini koefisiennya juga ganti ya. Karena jumlahnya NO3 juga pasti akan berganti juga. Jadi berapa ini? NO3-nya jadi 4. Nah, berarti di sini juga ada 4. Oke, setelah itu kita setarakan atom H-nya. Nah, atom H-nya di sini kan tadi awalnya 2 ya. Di sini 2 juga. Nah, karena ini berubah, maka kita juga harus beri koefisien di sebelah sini. Jadi berapa koefisiennya? Atom H-nya ada 4, berarti di sini 2. 2H2O. Oke, seperti ini. Sekarang kita cek akhir. Atom-atomnya sudah setara apa belum? Coba kita cek atom O-nya. Atom O-nya 2 kali 2, itu 4. Ditambah 3 kali 4, 12. Jadi ada 16 sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan, 6 kali 2, 12 tambah 2 tambah 2. Nah, 16 juga udah setara ya atom O-nya. Kemudian atom M-nya, sebelah kiri 2, sebelah kanan 2 udah setara. Kemudian HNO3, NO3-nya ada 4, NO3-nya di sini ada 4 juga. Oke, sudah setara, atom H-nya ada 4, atom H-nya ada 4. Oke, udah setara seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita peroleh reaksinya 2MO2 ditambah 4HNO3 menghasilkan 2MNO32 plus 2H2O plus O2. Oke, seperti ini reaksi setaranya. Nah, di sini untuk pembuktian kita coba setarakan persamaan reaksi ini ya, menggunakan cara yang pemisalan tadi, ABCD tadi. Oke, di sini kakak misalkan ini adalah A, ini B, ini C, ini D, ini E. Oke. Nah, jadi untuk cara yang pemisalan ini nanti kita hitung per atom, per masing-masing atomnya. Jadi di sini atom M, kita hitung ada berapa ini? A, jadi atom M itu A. Kalau sudah melewati tanda panahnya, itu berarti sama dengan, ini sama dengan C. Nah, udah ya. Kemudian atom O-nya. Atom O-nya ada berapa ini jumlahnya? 2. Berarti ini 2A.
Terus ada atom O lagi di sini, jumlahnya 3, berarti ditambah 3B. Nah, jadi caranya kalau belum melewati tanda panah atau masih satu ruas, itu ditambahkan seperti ini. Tapi kalau udah melewati ruas atau berbeda ruas, maka diberi atau dipisahkan dengan tanda sama dengan. Oke, berarti ini sama dengan atom O di sebelah kanan ini ada 6. 6 di pemisahan yang C, berarti 6C. Plus ada lagi, ada ya ini ya, atom O-nya D plus ini 2E. Oke, seperti ini. Kemudian atom H. Atom H di sini B ya, B. Kemudian di sebelah kiri nggak ada lagi. Kemudian di sebelah kanan atom H-nya ini 2D. Sama dengan 2D. Kemudian setelah H, N. N ini B ya, B terus sama dengan ini 2C karena N-nya ada 2, kemudian berada di grupnya yang C, berarti 2C. Udah ya, N-nya nggak ada lagi. Nah oke, jadi jika sudah jadi persamaan-persamaan seperti ini, maka kita bisa misalkan A itu 1, sehingga C itu juga sama dengan 1. Nah, jadi B sama dengan 2C ini, B sama dengan 2 kali 1, yaitu sama dengan 2. Oke, jadi kita sudah peroleh koefisien A, B, C. Kemudian kita ke sini nih, yang pendek dulu ya. Jadi di sini B sama dengan 2D. 2 sama dengan 2D. Maka D sama dengan 1. Oke, seperti ini. Kita sudah peroleh D-nya sama dengan 1, sehingga kita bisa langsung masukkan ke persamaan yang paling panjang ini. Oke, 2A, 2 kali 1 ditambah 3B, 3 kali 2 sama dengan 6C, 6 kali 1 plus D, D-nya 1 plus 2E. Nah, E-nya ini yang belum diketahui ya. Oke, berarti ini 2 ditambah 6 sama dengan 6 plus 1 plus 2E. Jadi ini 8, ini 7 plus 2E. 8 min 7 ini pindah ruas ya, 7-nya ke sini. Jadi 8 kurangi 7, 1 sama dengan 2E. E-nya sama dengan setengah. Nah, sudah ketemu koefisien dari E. Oke. Tinggal kita tulis persamaan reaksinya agar lebih jelas. Ini ada MO2 plus HNO3 menghasilkan senyawa MnO3 2 kali plus H2O plus O2. Nah, ini kita masukkan hanya sama dengan 1. Nah, di sini nggak usah dituliskan ya, di sini 1 MO2. Kemudian B-nya koefisien HNO3 adalah 2. Berarti di sini saya tuliskan 2 HNO3. Kemudian yang C ini ya, CmNO3 di sini itu koefisien reaksinya adalah 1. Nah, ini udah ya, tidak perlu kakak tuliskan di sini 1. Kemudian H2O di sini yaitu D ya, kelompok D. Yang D berapa ini koefisien reaksinya? 1. Oke, nggak perlu kakak tuliskan. Nah, kemudian yang E atau O2 di sini koefisiennya adalah setengah. Oke, kita tuliskan setengah. Nah, seperti ini. Agar nggak ada pecahan, maka tinggal dikalikan 2 semuanya. Berarti 2MO2 ditambah 4HNO3 menjadi 2MnO3 2 plus 2H2O plus 1O2. Nah, oke, seperti ini kita sudah peroleh persamaan reaksi yang sudah setara dari reaksi yang belum setara ini. Sama ya seperti yang cara trial and error tadi. Nah, ini terserah adik-adik nih, mau pakai cara yang mana bebas. Cuma syaratnya kalian harus cepat dalam menghitung ya, agar tidak membuang-buang waktu. Nah, kuncinya agar bisa cepat menghitung adalah latihan. Nah, dengan terbiasa latihan nanti akan terbiasa dengan soal-soal ini ya. Oke, kita kembali ke soal ya. Oke, kita sudah peroleh reaksi setaranya seperti ini ya. Sekarang kita lanjut kembali ke soalnya. Nah, di sini diketahui sebanyak 2,39 gram MO2 direaksikan dengan HNO3 berlebih. Nah, jadi jika sudah ada kata-kata berlebih seperti ini, nanti kita tidak perlu mencari reaksi pembatasnya karena sudah ketahuan. Yang habis bereaksi duluan adalah yang MO2. Jadi, pasti ini yang menjadi reaksi pembatasnya. Nah, yang ditanyakan di soal adalah berapa AR dari M. Nah, ARM berapa nih di sini? Ini AR-nya berapa? Untuk menentukan AR di sini, ARM-nya ini, maka kita perlu mencari atau mengetahui
mol dari MO2 ini dulu. Berapa mol MO2-nya? Caranya gimana? Caranya adalah dengan membandingkan nanti dengan mol-mol yang diketahui dalam zat ini. Di sini kan yang diketahui adalah ini, menghasilkan 112 ml gas O2. Nah, ini kata kuncinya. Jadi nanti di sini cari molnya O2 ya, karena ingat kunci perhitungan kimia adalah mol ya. Nah, jadi kita konversikan dulu pokoknya yang diketahui itu ke dalam bentuk mol, kemudian kita masukkan ke persamaan reaksi yang udah setara ini. Oke, molnya O2 rumusnya gimana jika diketahui volume gasnya? Nah, di sini diketahui 1 mol gasnya itu 2,24 liter. Jadi untuk mencari molnya, mol O2 itu adalah 112 dibagi 2,4. Nah, ingat jembatan keledai yang sudah kita pelajari dalam materi stoikiometri ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang diketahui volume gas oksigen. Nah, di sini kita akan mencari molnya. Kalau ke atas dibagi 22,4. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kita lanjut. 112 dibagi 22,4 sama dengan 5 milimol. Dah. Dapat nih kita mol di sini, mol oksigennya ya. Jadi tadi kan yang diketahui dihasilkan 112 ml gas oksigen di sini. Nah, jadi mol MO2 di sini bisa diperoleh jika salah satu zatnya di sini ini diketahui, salah satu zat yang di sini diketahui. Oke, jadi mol MO2-nya ini ya 5 milimol. Oke. Saya tuliskan di sini, ini 5 milimol. Kemudian setelah itu untuk mengetahui mol MO2 di sini tinggal kita bandingkan persamaan koefisien reaksinya. Mol MO2 sama dengan koefisien reaksi dari MO2-nya adalah 2, koefisiennya O2 adalah 1, maka dikali ini 5 milimol. Hasilnya adalah 10 milimol. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah mengetahui nih mol yang ada di sini, MO2-nya. Nah, itu tandanya kita bisa langsung mencari nilai AR di sini. Nah, jadi rutenya seperti ini ya. Kita sudah tahu molnya, kemudian diketahui masanya, yang ditanyakan adalah AR-nya. Oke, kita langsung masuk rumus mol. Jadi, molnya MO2 itu adalah masanya MO2 dibagi MR-nya MO2. Oke, saya tuliskan di sini. Molnya MO2 sudah diketahui yaitu 10 milimol. Ini jadikan mol aja, berarti 0,01 mol. Berarti ini 0,01 mol sama dengan masanya adalah 2,39 dibagi MR. MR dari MO2. Nah, ini 0,01 MR MO2 sama dengan 2,39. Jadi MR-nya MO2 itu adalah 2,39 dibagi 0,01. Hasilnya adalah 239. Kemudian langsung saja kita cari MR-nya. Jadi di sini MR dari MO2 itu kan cara nyarinya dengan menambahkan masing-masing AR-nya ya. ARM ditambah 2 kali ARO. Nah, jadi 239 sama dengan ARM yang mau kita cari ditambahkan 2 kali ARO. ARO diketahui di soal, besarnya adalah 16. Berarti 239 sama dengan ARM plus 32. Jadi ARM sama dengan 239 dikurangi 32, yaitu 207. Maka sudah diketahui besarnya massa atom relatif dari atom M adalah 207. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi saya simpulkan di sini, jika ada soal yang seperti ini, maka teman-teman perlu perhatikan dulu reaksinya sudah setara atau belum. Nah, jika belum setara, bisa disetarakan. Kemudian setelah itu kita lihat apa yang diketahui dan dihubungkan dengan apa yang ditanyakan. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.